wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di majelis yang kita laksanakan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini masih hadis terkait dengan seputar salat. Dan pada kesempatan kali ini masuk dalam hadis berkaitan dengan salat berjamaah. Ulun akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afqalus salati 'alal munafiqin, seberat-beratnya salat untuk orang-orang munafik, salatul isya'i wa salatul fajri, salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa, kalau seandainya orang-orang munafik itu mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka, atau apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi mereka yang melaksanakan salat subuh dan salat isya, la'atauhuma walau habwa, maka mereka akan mendatangi salat tersebut, salat isya dan salat subuh yang asalnya mereka malas untuk mengerjakannya. Maka kalau mereka tahu apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang mengerjakan salat isya dan salat subuh, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Habwa ini sebenarnya maknanya adalah berjalan di atas, berjalan di atas pantat. Berarti kalau kita di sini menyebutnya, orang Banjar menyebutnya bekisut ya, beting kawong atau bekisut. Jadi berjalannya itu kayak kakinya tepair, batisnya tepair. Ya, saking menunjukkan bahwa kalau mereka tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ya dari pahala dan lain sebagainya, ya, maka mereka akan mendatanginya dengan yang demikian. Walaqad hamamtu an amura bis salati, dan aku hampir saja dan aku berkeinginan ya untuk memerintahkan ada orang yang menggantikanku untuk menjadi imam ya. Fatuqamu thumma amura rajulan. Jadi Rasulullah SAW itu berkeinginan ya untuk didirikan salat ya. Aku perintahkan untuk didirikan salat. Fatuqamu, lalu kemudian didirikan salat. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas, lalu kemudian aku perintahkan ada seorang laki-laki yang salat menggantikanku sebagai imam ya. Thumma ya intalaqa ma'i birijalin ma'ahum hazmun ya. Thumma intalaqa ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uhriqu alaihim buyutahum binnar, lalu kemudian aku berangkat dibersamai dengan beberapa orang laki-laki, maksudnya beberapa orang sahabat beliau dari kalangan para laki-laki, kemudian membawa kayu bakar untuk datang ke tempat orang-orang yang tidak mengerjakan sholat ya, untuk datang ke tempat orang-orang yang tidak mengerjakan atau tidak ikut sholat berjamaah. Fa uhriqu alaihim buyutahum binnar, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Juga
diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau Al-Muwatta, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan para imam yang lainnya. Tapi yang jelas jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini mengajarkan kepada kita, atau di antara faidah terkait dengan hadis ini atau makna secara umumnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak bertolak ke tempat di mana orang-orang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Ya, Rasulullah SAW hendak bertolak ke tempat di mana orang-orang tidak mengerjakan sholat berjamaah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan hukuman kepada mereka dengan membakar rumah-rumah mereka. Baik, ada beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama adalah di dalam hadis ini disebutkan athqalus salati 'alal munafiqin, seberat-beratnya salat untuk orang munafik. Ini menunjukkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, bahwa kata para ulama di antaranya Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, sebenarnya salat itu semuanya berat untuk orang munafik. Bukan hanya sekedar salat berjamaah saja, salatnya berat Pak untuk orang munafik. Makanya kita perhatikan kenapa kita tidak boleh salat di akhir waktu asar atau di akhir waktu menjelang maghrib, karena itu menyerupai salat orang-orang munafik. Karena mereka berat sekali Pak. Bahkan salat asar juga mereka berat, sampai mereka mengerjakannya di akhir waktu. Tapi kenapa kok yang disebut di dalam hadis ini adalah salat subuh dan salat isya? Para ulama menyebutkan bahwa salat subuh dan salat isya itu adalah salat yang paling berat untuk mereka. Semua salat berat untuk dikerjakan bagi orang munafik, tapi yang paling berat itu adalah salat subuh dan salat isya. Ya, salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena di situ ada sebab-sebab. Ya, di situ ada sebab-sebab yang membuat mereka malas. Di antaranya yang pertama adalah salat subuh dan salat isya mereka tidak kelihatan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi kalau salatnya siang itu kelihatan, tapi kalau salatnya subuh dan salat isya gelap, nggak kelihatan Pak. Jadi tidak ada alasan untuk mereka datang, karena mereka tidak pernah mengharapkan pahala dari Allah. Salat mereka berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga bersama jamaah, itu adalah salat untuk menyelamatkan diri mereka agar tidak dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang munafik itu adalah orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Sehingga di antara tanda yang paling besar dari keimanan seseorang, mereka mengerjakan salat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau salat subuh dan salat isya nggak kelihatan Pak. Dulu kan ada lampu nah kayak ini Pak. Ada lampu. Jadi bujur-bujur kah? Bujur-bujur kadam. Itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama adalah karena pada salat isya fali annaha waqtul iwa iwar raha. Karena waktu salat isya itu waktu lagi capek-capeknya orang. Habis maghrib, ya. Habis maghrib itu kemudian habis itu isya itu menjelang isya itu mereka udah pada tidur Pak. Waqtul iwa iwar raha. Waktu orang-orang beristirahat. Jadi kalau orang munafik itu, ya, mereka itu sudah capek kerja pada saat siang, sehingga ketika tidak ada keimanan di dalam hati mereka, mereka tidak mau berkorban untuk, ya, mengusir kelelahan tersebut untuk sholat isya berjamaah. Ya, maunya mereka ya sudah, waktu isya itu adalah waktu istirahat. Baik. Kemudian wa amma subh, adapun sholat subuh kenapa kok berat? Ya, fali annaha waqtu ladzatin naumi saifan wa syita'an. Karena waktu sholat subuh itu adalah waktu nyaman-nyamannya guring. Baik. Kalau isya mulai istirahat, subuh waktu bagian akhir untuk istirahatnya mereka. Sehingga isya dan subuh ini adalah waktu yang paling berat untuk mereka datang sholat berjamaah. Baik. Jadi kurang lebih Pak ada dua, ya, sebab kenapa sampai yang disebut di sini sholat isya dan sholat subuh, meskipun semua sholat berat untuk orang-orang munafik. Yang pertama tadi karena gelapnya nggak kelihatan, ya, mereka berarti kalau gelap tidak terlihat tidak punya alasan untuk datang ke masjid, karena alasan terbesar mereka untuk datang ke masjid agar dilihat, ya, agar mereka itu tertutup kemunafikannya. Kalau udah gelap ya udah berarti tidak kelihatan, hilang alasan mereka untuk datang ke masjid. Yang kedua tadi adalah sebab khusus, sholat isya itu awal beristirahat, sholat subuh itu akhir bagian dari istirahat mereka. Baik. Makanya mereka sangat berat sekali untuk sholat isya dan juga sholat subuh. Baik. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan al munafik.
yaitu adalah untuk orang munafik. Para ulama menyebutkan ya Al-Hasan Al-Basri. Ibnu Mulaqqin menukil dua perkataan para ulama. Yang pertama adalah Al-Hasan Al-Basri, yang kedua adalah Al-Auza'i. Yang menarik adalah Ibnu Mulaqqin menyebutkan Al-Hasan Al-Basri, minan nifaqi ikhtilaful lisani wal qalbi wa ikhtilafus sirri wal alaniyah. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, di sini kan disebutkan munafik. Nah, di antara tanda-tanda kemunafikan adalah perbedaan antara yang di lisan dengan yang di hati. Beda tuh, Pak. Itu di antara tanda-tanda dan sifat orang munafik. Yang di lisan apa, yang di hati apa. Jadi belain, yang di lisan lain, yang di hati lain. Kadang-kadang bisa jadi ucapannya bagus, tapi hatinya buruk. Kemudian waqtilafus sirri wal alaniyah, ini sama. Juga perbedaan antara yang ditampakkan, tampaknya khusyuk, tapi dalamnya ya pikirannya buruk, ya, hatinya aja jelek. Kemudian Al-Auza'i mengatakan, al-mu'minu yaqulu qalilan wa ya'malu katsiran. Di antara perbedaan terbesar antara orang munafik dengan orang mukmin, ini kata Al-Auza'i, adalah al-mu'minu yaqulu qalilan. Orang yang beriman itu, ya, mereka itu sedikit berbicara. Wa ya'malu katsiran, tapi perbuatannya, amal solehnya banyak, Pak. Berbeda dengan orang-orang munafik, wal munafiqu yaqulu katsiran wa ya'malu qalilan. Sedangkan orang-orang munafik itu ngomongnya banyak, bicaranya manis banyak, Pak, tapi amalnya sedikit, ibadahnya sedikit. Ini kata Al-Auza'i di antara perbedaan antara orang munafik dan juga orang yang beriman. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara faedah yang terkait dengan hadis ini, ya, adalah bahwa Nabi SAW menyebutkan, ya, lau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya orang-orang munafik itu mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang salat Isya dan salat subuh. Para ulama menyebutkan, di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, kalau seandainya mereka mengetahui apa yang mereka ketahui ini, ada dua, Pak. Yang pertama, mereka mengetahui pahala dan ganjaran yang disediakan. Yang kedua adalah kalau mereka mengetahui hukuman yang disediakan bagi orang yang meninggalkan sholat Isya dan sholat subuh. Jadi dua. Jadi kalau, ini kan bahasanya begini, Pak. Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang disediakan. Nah, yang disediakan ini apa nih? Nah, karena kalau mereka mengetahui yang disediakan, kata Nabi SAW, la atauhuma walau habwa. Mereka akan datang meskipun merangkak, meskipun bekisut kalau bahasa kita tuh. Apa yang disediakan dua ini? Pahala yang begitu besar dan juga hukuman yang begitu dahsyat. Jadi ada dua, Pak. Bukan cuma sekedar pahala yang disediakan, enggak. Karena bisa jadi sebagian orang munafik itu enggak pengen pahala. Mereka takutnya sama hukuman. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Di antara faedah terkait dengan hadis ini adalah bahwa ada beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan salat yang ditinggalkan oleh mereka, yang sampai Rasulullah SAW datang untuk menghukum mereka, adalah di antara riwayatnya adalah salat Isya. Di antara riwayatnya adalah al-Isya wal Fajar, salat subuh dan juga salat Isya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Di antaranya juga adalah an-nahal jumu'ah. Ya. Sebagian riwayat menunjukkan adalah yang ditinggalkan itu adalah salat Jumat. Ya, yang ditinggalkan itulah salat Jumat. Kemudian di riwayat Al-Imam Muslim juga, yatakhallafuna 'anis shalah, mereka meninggalkan salat secara keseluruhan. Nah, jadi memang orang munafik itu, Pak, anti sholat sebenarnya, Pak. Orang munafik itu khususnya sholat berjamaah. Ya, ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya yang ditinggalkan itu Jumat, ada yang Isya, ada yang subuh, ada juga yang menunjukkan di riwayat Imam Muslim yatakhallafuna 'anis shalah, seberataan sholat ditinggalnya, Pak. Dan keadaan orang munafik antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tapi yang paling banyak ditinggalkan, paling berat buat mereka adalah sholat Isya dan sholat subuh. Baik. Kemudian di antara faedah terkait dengan hadis ini, bahwa ya, wa qala al-muhibbu fi ahkamihi. Jadi di antara kebiasaan orang munafik itu, Pak, mereka meninggalkan sholat itu, ya, wa yuhmalu dzalika ala takarruril waqi'ati. Jadi mereka tuh selalu, Pak,
Jadi kada sekali dua. Tapi hampir setiap hari itu nang digawinya, itu nang ditinggalkannya. Jadi orang munafik itu ya, bukan cuma sekali dua kali, enggak. Tapi sering. Makanya kita melihat ya, asar dari para sahabat Nabi SAW. Kami, kata para sahabat Nabi SAW, kami tidak mengetahui orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu kecuali mereka adalah orang-orang ya ma'lumun nifaq, mereka yang diketahui kemunafikannya. Kenapa? Ya karena meninggalkannya berulang-ulang. Ya, hampir hilang terus kalau sholat berjamaah. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara faedah terkait dengan hadis ini, ya, di akhir hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, dalam sebagian riwayat, di antaranya adalah riwayat Al Imam Al Bukhari, kalau seandainya ya, mereka mendapati ya, walau alima ahaduhum annahu yajidu 'azaman au arqan saminan la syahidaha. Jadi dalam sebagian riwayat, di antara riwayat Al-Imam Al-Bukhari adalah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, jadi orang-orang munafik itu Pak, kalau seandainya mereka tahu ada hadiah yang disediakan, meskipun hadiah tersebut bentuknya adalah tulang, dan tulang yang ada dagingnya sedikit-sedikit di ujungnya. Ada tulang, kemudian ada dagingnya sedikit-sedikit di ujungnya. Kalau seandainya mereka tahu bahwasanya ada hadiah meskipun tulang, dalam sebagian riwayat adalah tulang rusuk dari kambing atau sapi atau onta yang masih sedikit di samping-sampingnya ada dagingnya. Ya. Kalau seandainya mereka mengetahui bahwa kalau mereka datang untuk sholat berjamaah mereka akan mendapatkan hadiah tersebut, maka mereka akan datang untuk mendatangi sholat berjamaah. Jadi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena apa? Karena hadiah tersebut. Perhatikan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa sholat berjamaah dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gelap Pak, susah. Ya. Jadi kalau seandainya mereka mengetahui ada hadiah yang disediakan, ini orang munafik nih Pak. Kalau seandainya mereka mengetahui bahwasanya ada hadiah yang disediakan, meskipun perjalanan antara rumah mereka dengan masjid itu susah, mereka akan datang meskipun hadiahnya kecil. Tapi orang yang beriman, ya, mau itu ada hadiahnya ataupun tidak, mereka beriman Allah menyediakan pahala yang jauh lebih besar bagi orang-orang yang datang untuk sholat berjamaah. Sehingga mau itu perjalanannya susah, mau itu perjalanannya jauh, maka orang-orang yang beriman tetap akan datang untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau orang munafik, ya, asal ada hadiah halus saja, tulang nih, tulang aja Pak, tapi ada dagingnya sedikit. Itu mereka sesusah-susahnya perjalanan mereka akan tempuh demi mendapatkan hadiah tersebut. Nah ini perbedaannya Pak. Kalau orang yang beriman, ya, mereka meskipun tidak ada hadiah, mereka percaya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk mereka. Ya baik. Kalau orang munafik itu harus dikasih tahu dulu. Ada besok ada hadiah tulang loh. Ya, datang ya. Nah itu datang. Ya, itu datang. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara faedah terkait dengan hadis ini, ya, di antara faedah terkait dengan hadis ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, tidak jadi membakar rumah-rumah mereka disebabkan karena dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ya, laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyati, ya, aqamtu salatal isya, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya bukan karena adanya para wanita dan, ya, anak-anak kecil yang ada di dalam rumah mereka, maka aku akan, ya, bakar rumah mereka. Tapi karena adanya wanita, adanya anak-anak kecil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak jadi membakar rumah mereka. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa hadis yang semisal dengan ini dan para ulama berbeda pendapat. Apakah maksudnya ini khusus untuk orang-orang munafik atau semuanya? Atau semuanya? Kalau di hadis ini disebut Pak orang-orang munafik. Tapi di dalam riwayat-riwayat yang lain sama dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga ada riwayat yang tidak menunjukkan bahwasanya yang tidak ikut sholat berjamaah ini bukan orang-orang munafik. Tapi secara umum, ya, umum. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ini apakah hanya berlaku bagi orang-orang munafik ataukah semuanya? Ya, ataukah semuanya?
Makanya ya sebagian para ulama menyebutkan ini berlaku semuanya, sehingga mereka menyatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib, bukan hanya sekedar untuk orang-orang munafik saja. Hukuman yang semisal ini bukan hanya sekedar untuk orang-orang munafik, tapi semuanya, ya, baik itu yang munafik ataupun yang bukan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak, sebenarnya Rasulullah SAW kebanyakannya tidak menghukum orang-orang munafik. Rasulullah SAW hukum asalnya tidak menghukum orang-orang munafik karena kemunafikan mereka. Kita perhatikan Rasulullah SAW itu Pak tahu siapa saja orang-orang munafik. Tahu Rasulullah SAW siapa saja orang-orang munafik. Tapi Rasulullah SAW tidak menghukum mereka karena kemunafikan mereka. Nah sehingga ya, pada saat Rasulullah SAW menyebut di sini orang munafik, jadi bukan karena kemunafikan mereka dihukum mereka ini, tapi karena mereka meninggalkan sholat berjamaah. Karena kalau cuma sekedar karena orang-orang munafik saja, ada banyak juga orang-orang munafik tapi tidak dihukum oleh Rasulullah SAW. Karena orang munafik itu Rasulullah sangat menghindar, Pak, untuk menghukum mereka. Ya, kenapa? Karena takutnya nanti orang-orang yang mau masuk Islam mengira bahwa Muhammad SAW itu menghukum atau membunuh sebahagian para sahabatnya, padahal mereka adalah orang-orang munafik. Nah, jadi seperti itu. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara faedah terkait dengan hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan, aku ingin sholat didirikan, lalu kemudian aku mendatangi rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Nah, di dalam hadis ini, ya, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ingin menggantikan posisi beliau sebagai imam dengan orang lain? Berarti di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada keinginan untuk tidak ikut sholat berjamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mendatangi orang-orang yang tadi tidak ikut sholat berjamaah. Karena kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, artinya kata Rasulullah SAW digantikan dengan orang yang lain untuk menjadi imam, lalu Rasulullah SAW berangkat bersama sebagian para sahabat yang lain. Nah ini ada pertanyaan di sini. Apakah berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini juga tidak ikut sholat berjamaah? Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ya, karena Rasulullah SAW ingin mendatangi orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Karena kalau seandainya didatanginya setelah selesai sholat berjamaah, selesai, Pak, habis. Ya, tapi pada saat mereka meninggalkan sholat berjamaah dan ketahuan langsung, kalau bahasa kitanya OTT, Pak, operasi tangkap tangan. Bujur-bujur pada saat kada sholat berjamaah ini, nah pada waktu itu didatangi oleh Rasulullah SAW. Maka jawabannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tapi di antara jawaban yang paling penting adalah ini diperbolehkan untuk seorang imam. Ini diperbolehkan untuk seorang imam, untuk seorang pemimpin, demi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Rasulullah SAW sholat bersama sebagian para sahabat Nabi SAW yang ikut bersama Rasulullah SAW. Tapi demi kemaslahatan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, terkadang memang seorang pemimpin itu bisa jadi untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Kalau seandainya Rasulullah SAW setelah selesai sholat baru kemudian mendatangi mereka, maka bisa saja mereka berdusta. Nah, kami sudah sholat berjamaah. Ya, Rasulullah kami sudah sholat berjamaah. Tapi Rasulullah SAW mendatangi mereka, keinginan Rasulullah SAW, meskipun tidak jadi, tapi keinginan Rasulullah SAW adalah sesuatu yang benar. Ya. Keinginan Rasulullah SAW, ya, untuk mendatangi mereka pada saat mereka tidak sholat berjamaah dan mewakilkan menjadi imam, ya, sahabat yang lain. Ini diperbolehkan bagi seorang imam demi ada kemaslahatan yang diambil dan juga kemudaratan yang dihindari. Baik. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Bagaimanapun khilaf para ulama di dalam masalah ini, tapi kita bisa simpulkan bahwasanya hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Dan ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan bahwasanya wajibnya sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya sholat berjamaah itu tidak wajib di dalam hal ini, Rasulullah SAW itu tidak akan ingin untuk membakar rumah mereka.
Kalau sudah membakar rumah itu berarti ini adalah hukuman terhadap sebuah kewajiban yang ditinggalkan. Karena hukum asal tidak boleh yang menghilangkan, menghanguskan harta seorang muslim tanpa keridhoannya, tanpa keridhoannya. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghukum orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, ini kita ketahui dari sini bahwasanya yang ditinggalkan oleh mereka adalah perkara yang wajib. Baik. Yang kedua adalah bahwa yang ingin dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal sholat berjamaah itu di masjid, Pak, bukan di rumah. Karena kalau seandainya sholat berjamaah itu ya artinya dilakukan di rumah saja, maka tidak ada alasan untuk Rasulullah menghukum mereka. Karena bisa jadi ketika didatangi oleh Rasulullah, mereka mengatakan, Rasulullah, kami sholat berjamaah tapi di rumah. Ya, bisa jadi alasannya seperti itu. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan patokan untuk sholat berjamaah itu adalah orang-orang yang ada di masjid. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sholat berjamaah itu hukum asalnya adalah di mana, Pak? Di masjid. Nah, karena kalau tidak ya bisa saja mereka mengatakan, Rasulullah, kami sudah sholat berjamaah tapi di rumah. Baik. Kemudian yang terakhir, tadi sebelum terakhir sekarang yang terakhir. Di antara faedah terkait dengan hadis ini, adalah bolehnya, Pak. Bolehnya seorang pemimpin itu memutuskan untuk menghancurkan tempat kemaksiatan. Bolehnya seorang pemimpin untuk memutuskan menghancurkan tempat kemaksiatan. Termasuk diantaranya tadi adalah apa? Rumah yang digunakan orang-orang munafik bersembunyi dan tidak melakukan sholat berjamaah. Ya. Sama halnya pernah suatu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah membakar rumah produksi yang di situ diproduksi khamar, Pak. Pernah dibakar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi tentu saja ini berdasarkan keputusan dari pemimpin, bukan kita, Pak. Biar rasa-rasa melihat di sebelah rumah kayaknya bejulan khamar, ulun bakar aja sudah enak, ada boleh. Itu harus keputusan dari siapa? Dari pemimpin. Nah, baik. Ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.